Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillahilladzi afana fi jasadina wa radda alayna arwahina wa adina lana bi dhikri. Walhamdulillah الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati, tidak boleh meninggal dunia, dilarang meninggal dunia kecuali dalam keadaan maksudnya kecuali dalam keadaan beragama Islam dan betul keislamannya. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini tanggal 28 tanggal 28 Juni bertepatan pada tanggal 7 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Mulai hari ini kita akan mengkaji kitab langsung untuk pertemuan keempat ahad keempat. Kita akan mengkaji sebuah kitab berkaitan tentang sunnah Rasulullah dan sunnahnya berupa harian yang sehari-hari dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi akan kita bahas sunnah harian, apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini akan kita pelajari, dan kitab yang kita pelajari itu namanya Al-Minahul Aliyah fi Bayan Sunani Al-Yawmiyah. Ini judul bukunya. Ini berbahasa Arab ya, tapi insyaallah nanti kita carikan yang terjemahannya, nanti kita hadiahkan untuk mushola kita sebagai referensi dan perpustakaan mushola. Ya, artinya itu adalah hadiah terindah, penjelasan tentang sunnah harian Rasulullah SAW. Dan pengarang dari kitab ini adalah Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Jadi yang pengarangnya adalah Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Beliau masih hidup dan beliau adalah seorang ulama di Arab Saudi. Beliau gelarnya doktor. Ya, beliau juga dai dan imam di salah satu masjid di Arab Saudi. Dan beliau kesehariannya memang seorang dai, pendakwah. Buku ini dikarang oleh beliau tahun 2015, dan beliau juga telah menyebutkan di dalam kitabnya ini alasan kenapa mengarang buku ini. Jadi beliau sebutkan alasannya, dan secara umum buku ini dijelaskan di covernya ini: Audun li sunani wa hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam min istiqazihi ila manamihi maqrunatan bil lafatat al-ilmiyah wal adillah syar'iyyah. Jadi ini penjelasan tentang sunnah Rasulullah, ya, petunjuk-petunjuk Rasulullah dari bangun tidur, ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, dari bangun tidur sampai beliau tidur kembali, disertai dengan dalil-dalil syar'i dan kajian-kajian ilmiah, ya, penjelasan-penjelasan ilmiah di dalamnya. Buku ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari, berhubung karena sunnah yang kita pelajari ini adalah sunnah harian, ya, yang kita tiap hari bisa melakukannya. Tentunya di dalam kitab ini sunnah-sunnah yang dikemukakan adalah sunnah-sunnah yang jelas dalilnya
bagaimana membuat orang-orang itu tidak suka dengan ajaran Islam. Jadi Rasulullah itu digambarkan dengan gambaran yang buruk sehingga orang akan menjauhinya. Dan ini termasuk strategi orang kafir pada zaman Rasulullah ketika awal-awal Rasulullah berdakwah. Ya, mereka memberikan gelar-gelar buruk kepada Rasulullah. Dikatakanlah Rasulullah misalnya majnun, ya, edan pergila, gitu ya. Jangan dengar cakapnya gila. Seperti itu. Al-kadzdzab atau berdusta, ya. Atau misalnya lagi tukang sihir, ya, penyair dan seterusnya. Memberikan gelar-gelar buruk. Kalau zaman kita sekarang itu diberikan gelar misalnya kalau muslim itu ya dengan komen apa, dengan label misalnya teroris, ekstremis, yang berjenggot misalnya, ya kan? Ya kan? Oh, teroris berjenggot. Atau misalnya kalau yang tercadar, beginilah gelar-gelar yang tidak baik. Dan itu semuanya adalah gelar-gelar busuk, busuklah gelar-gelar. Ya, ingin menjelekkan Islam itu sendiri sebenarnya. Dan kalau itu nampak terjadi misalnya, ya, misalnya pemboman gitu ya, pembunuhan yang dilakukan oleh memang Muslim dia, itu memang diberikan apa ya, publikasi yang seluas-luasnya. Padahal itu sedikit terjadi dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah dicuci otaknya sebenarnya. Bukan murni ajaran Islam itu. Dan kita tahu itu. Ya, artinya para ulama kita itu tahu ada strategi seperti itu. Bagaimana sebagian kaum muslimin ini dicuci otaknya sehingga dia berpikiran ekstremis, membuat apa ya, perbuatan-perbuatan yang mencelakai orang. Dan itu ada biayanya, biaya. Sehingga kalau itu terjadi di suara, di kamera, kemudian disebarluaskan sehingga membuat orang takut. Tapi ini fitnah-fitnah seperti itu, terutama di akhir-akhir tahun ini sudah mulai reda. Dan itu awalnya pada tahun 2003 itu. Ya, 2003 ketika terjadi misalnya perang, ya, di Irak itu. Kemudian nanti berlanjut pada tahun 2011 bagaimana WTC itu dirobohkan, muncullah isu-isu teroris itu. Ya, muncullah isu-isu teroris itu dan sampai sekarang masih ada. Ya, orang-orang yang memperjuangkan ajaran agama Islam ini dianggap orang-orang yang akan keluar dari barisan negara, gitu ya, seperti itu. Dan itu fitnah-fitnah. Maka dikejar orang-orang yang berkomitmen berdakwah mengajarkan Islam itu dicurigai, dipantau dan seterusnya begitu. Nah, ini faktor yang pertama. Sebab pertama kenapa beliau mengarang kitab ini, karena adanya arus besar. Ya, bagaimana musuh ini memberikan gambaran jelek tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengarang kitab ini untuk menjelaskan beginilah Rasulullah itu, beginilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan kesehariannya seperti ini. Dijelaskan keseharian beliau begini. Jadi kitab ini menjelaskan tentang keseharian Rasulullah. Jadi keseharian saja sudah nampak itu. Nah, kemudian faktor internal. Faktor internal itu ya dari kaum muslimin sendiri. Tidak sedikit dari kaum muslimin sendiri juga tidak mengenal sosok Rasulullah, keseharian Rasulullah SAW. Jadi untuk memberikan penjelasan kepada kita kaum muslimin sendiri, beginilah Rasulullah. Bagaimana beliau bangun tidur dan seterusnya sampai tidur kembali. Jadi kita akan pelajari ini agar kita lebih mengikuti Rasulullah. Ya, karena kita tentunya kalau ditanya mencintai, kita ditanya mencintai Allah tidak? Jawabannya iya. Caranya adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada orang muslim, kepada siapa saja dari manusia ini yang mengaku cinta dengan Allah, denganku, kata Allah, bilang sama dia, sama mereka, ikutilah aku.
ikutilah aku, maksudnya di sini adalah Rasulullah. Jadi kalau kita mau membuktikan cinta kita kepada Allah, caranya dengan mengikuti Rasulullah. Itulah makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang berhak diibadahi, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itulah utusan Allah yang diberikan amanah kepercayaan. Inilah jalannya, jalan Rasulullah SAW. Maka kalau kita perhatikan, manusia itu semuanya secara fitrah itu pasti ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia akan mencari tentang siapa penciptanya, siapa yang membuatnya ada di dunia ini, dan siapa yang mengatur urusan hidupnya. Secara fitrah begitu. Sehingga dia akan mencari siapa penciptanya, kemudian dia ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Yang menjadi masalah itu adalah caranya. Yang menjadi masalah apa ya? Caranya. Maka kita perhatikan misalnya, ya, banyak ya kelompok-kelompok, maksudnya kelompok tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga berbeda agamanya, itu semuanya pasti beribadah kepada Allah. Seperti misalnya Yahudi ada ibadahnya, Nasrani ada ibadahnya, bahkan Majusi ada ibadahnya, Hindu ada, Buddha ada. Ya. Itu memiliki rangkaian ibadah-ibadah. Cuman yang menjadi masalah apanya? Caranya. Benarkah seperti itu yang diinginkan Allah? Benarkah seperti itu yang diinginkan Allah? Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, kemudian memberikan kita kewajiban untuk mendekatkan diri kita kepadanya, Allah juga memberikan petunjuknya. Jadi tidak dibiarkan. Ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja? Artinya diciptakan ya udah begitu. Ada perintah, ada larangan, ada petunjuk, ada aturan hidup supaya manusia ini teratur. Itulah agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para Rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar manusia ini teratur. Manusia kalau tidak diberikan aturan hidup, kacau dia. Secara mandiri, manusia itu kalau berkelompok, ada kelompok sosialnya, mereka akan membuat peraturan sendiri supaya, maksudnya mereka akan mengikat diri mereka sendiri agar mereka aman. Tetapi ikatan yang mereka lakukan itu ya sebatas kemampuan mereka, bahkan kadang-kadang dimasuki oleh hawa nafsu, sehingga kadang-kadang aturan itu ya tidak adil gitu ya. Dan itu terbukti dari sejarah mencatat bahwasanya kalau peraturan itu tidak diatur oleh Allah agama, maka terjadi kesenjangan sosial. Bagaimana orang yang terhormat tetap terhormat, bagaimana orang yang terhina tetap terhina, orang kaya ya dihargai, orang miskin tidak ada apa-apanya. Terjadi kezaliman di dalamnya. Oleh karena itu Allah menurunkan sebuah aturan yang lengkap, yang maha adil. Allah maha adil, maka aturan hidupnya sungguh luar biasa. Agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah untuk mengatur kehidupan kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih teratur. Jadi kalau ada orang yang anti agama, apalagi kalau dia anti Islam, itu sebenarnya orang yang mau menghancurkan kita ya. Orang yang menghancurkan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak diatur oleh agama, siapa yang mengatur kita? Jangankan peraturan manusia, peraturan Tuhan aja berani dilanggar. Nah, di kotak-katik. Apalagi kalau peraturan manusia, tergantung siapa yang di atas. Nah, kalau orang baik alhamdulillah, kalau dia buruk ya habis gitu. Jadi musuh-musuh Islam itu ya sangat membenci Islam karena Islam itu agak mengekang dia menurut pendapat dia. Contoh beginilah, kalau dia misalnya orang kaya, tapi dia mau sukses saja dalam bisnisnya. Kira-kira kalau mencari keuntungan lebih cepat bagaimana? Dengan jalur normal atau di luar jalur? Di luar jalur lah biar cepat. Nggak ada peraturan halal haram sama dia. Penting untung. Nah, kalau seperti
Maka siapa orang yang paling menghalanginya? Orang yang taat agama. Karena akan bilang enggak boleh haram. Gitu kan? Dia tidak bisa begitu zalim. Apa kau? Begitu dia jadinya. Jadi dia menjadikan orang-orang yang tak beragama sebagai musuh, dan itulah yang terjadi dan akan nampak jelas pada akhir-akhir tahun ini. Terutama disebabkan virus corona ini kan banyak yang agak oleh perusahaan-perusahaan itu, sehingga kerugian besar, dan dia ingin membalikkan keuntungan itu ya dengan cara-cara yang main kotor. Dan orang-orang yang memperjuangkan aturan-aturan agama Allah dengan jalur yang apa? Itu mau disingkirkan. Sehingga apa? Muncullah misalnya RUU HIP yang pada intinya itu mengasingkan agama. Maksudnya negara ini kalau bisa diatur tanpa agama. Padahal Pancasila itu ya, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para tokoh kita, pejuang kita, para ulama kita yang dulu berkorban memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, setelah meraih kemerdekaan itu, mereka pahamnya di mana? Pahamnya perjuangan itu tidak akan mungkin ya, terwujud kecuali dengan izin Allah. Kenapa? Sudah berusaha berapa ratus tahun dijajah ya. Dan itu siapa yang memulai? Memulai itu adalah para ulama kita. Para ulama kita, umat muslim di Indonesia ini, para ulama. Para ulama kita lah yang menggerakkan hati kaum muslimin, terutama bangsa Nusantara waktu itu, untuk memperjuangkan harga dirinya bebas dari segala penjajahan. Disitulah terjadi peperangan-peperangan, perjuangan-perjuangan. Ya, bahkan NU sendiri, Nahdlatul Ulama sendiri, yang diketuai oleh Haji Hashim, itu memberikan fatwa jihad. Wajib kita berjihad melawan penjajah. Jadi begini, dikeluarkan fatwa itu, bergeraklah para santri dan para ulama, para ustaz dan para ulama untuk memperjuangkan. Dibantu juga dengan orang-orang ya Nasrani pasti ada. Kenapa? Mereka terjajah juga, sama merasakan. Jadi kalau dikatakan Ustaz, kan Indonesia ini merdeka kan bukan hanya karena usaha orang muslim, betul. Tapi ada sesuatu kesimpulan yang harus kita pahami. Tetap yang menjajah Indonesia ini bukan orang muslim, semuanya ini. Yang memperjuangkan kemerdekaan memang bukan hanya muslim, orang Islam, tapi ada juga dibantu dengan orang-orang kafir. Tetapi yang persennya berapa ya kan? Tetapi yang jelas yang menjajah kita bukan muslim, kafir, jelas. Itu jelas. Nah, jadi perjuangan itu mereka paham ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala, makanya berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Kemudian para tokoh kita, ya, para ulama kita, para pejuang kita, ketika mendirikan negara ini, ingin membuat sebuah dasar hukum bernegara ini, mereka paham ini negara tidak akan bertahan kalau tidak berdasarkan agama, maka juga sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kalau negara kita ini mau tetap bertahan, taat agama. Kalau sudah berubah dia tidak taat beragama, akan hancur negara itu, baik dari internal maupun dari eksternal, atau dari atas lagi sekalian. Kalau dari internal ya kita yang berpecah belah, kalau eksternal musuh yang datang, kalau dari langit azab, tenggelam Indonesia ini bisa. Kenapa? Dekat sama Allah SWT. Dan itu terbukti di beberapa kota yang begitu jauh, ya kan, dengan aturan agama bermaksiat. Apa yang terjadi? Gempa, tsunami, bencana, yang gempanya sampai menelan gitu ya. Ini yang terjadi. Maka orang-orang yang benci dengan ajaran agama, tidak suka dengan ajaran agama, orang yang sebenarnya dia ingin bebas sebebas-bebasnya, yang dia menginginkan
tidak hati-hati, dia akan suka-suka berbuat. Kenapa? Karena kita beriman dengan agama adanya balasan kehidupan akhirat. Ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka. Sehingga kalau kita berbuat pikir, kalau mau ngomong mikir dulu. Ini kira-kira dimurkai Allah tidak? Dosa enggak ini? Sehingga kita mengerem, ada remnya. Coba orang yang tak beragama, apa coba remnya? Saya tanya, apa remnya? Enggak ada remnya. Macam bilang lah. Jangankan orang yang besar ya, yang berbuat tak disukainya, yang masih lahir, sembelih apa dia? Apalah salahnya orang yang baru lahir? Fir'aun itu masih lagi baru lahir itu anak Bani Israel, dicari kalau laki-laki, bunuh. Kalau ditanya kenapa dibunuh, ya khawatir nanti kalau dia besar dijatuhkannya, nanti dia kudeta. Takut dia pemerintahan, kekuasaan dan itu. Karena dia ingin berkuasa. Bahkan kalau bisa dia anggap apa? Kekuasaan itu menyerupai Tuhan. Dialah mengatur alam semesta ini. Aku yang mengatur lagi. Sehingga dia bilang apa? Ana rabbukum a'la. Aku lah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tak ada Tuhan yang sebahar. Maka seperti itu. Dia kalau yang taat itu Ustaz, dia ikut apa? Ikut ini pendapat ulama. Tapi kalau yang nggak taat dia ikut aturan pendukung. Ya. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi. Jadi musuh-musuh kita ini ya jelas ingin merusak terutama citra Islam ini agar jauh dari Islam. Tetapi ingat, Islam itu kan agama Allah yang diridhoi Allah. Pasti Allah akan mempertahankannya. Dan para ulama mengatakan semakin keras permusuhan kepada Islam, maka akan semakin Islam itu dia semakin kita kerasi, dia akan semakin kuat. Begitu Islam itu. Jadi bukan semakin lemah, karena itu adalah ajaran Allah. Bahkan Allah jamin dia adalah ajaran Islam itu adalah ajaran yang sampai hari kiamat. Berarti dia akan tetap bertahan gitu. Tetap bertahan. Jadi Allah akan menolong agamanya. Nah, jadi kitab ini dikarang ya agar kita umat muslim sendiri mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Inilah sebab kenapa beliau mengarang buku ini. Ya. Kemudian beliau juga sebutkan dari faktor internal itu. Jadi kaum muslimin itu beliau bilang bukan hanya karena tidak tahu tentang sunnah Rasulullah. Bahkan ada juga yang sudah tahu tapi kurang pengamalannya. Seperti itu. Yang beliau maksudkan di situ contohnya misalnya yang dianggap tokoh, misalnya dianggap ustadz misalnya. Seharusnya beliau itu kan mengikuti sunnah Rasulullah itu tidak hanya sebatas yang wajib, tapi sampai yang sunnah pun dinampakkan dalam kehidupannya. Yang kita harapkan sebenarnya tokoh-tokoh itu, ya baik dia tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang dia menjadi panutan, yang memang ucapannya didengar, dipatuhi, seharusnya nampak pada dirinya itu keteladanan mengikuti Rasulullah SAW, tidak hanya pada yang wajib, bahkan yang sunnah. Nampak dari misalnya pakaiannya, dari cara duduknya, cara seperti ini yang diinginkan. Jadi tidak hanya sebatas yang wajib. Seperti itu yang diinginkan, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka saya sering bilang begini Pak sama Ustaz ya. Saya bilang sama Ustaz. Saya bilang sama Ustaz bukan sama orang biasa. Saya bilang gini, ketika ada saya temukan Ustaz
secara umum, apalagi kalau dia seorang ustaz. Bahkan bisa jadi kalau begitu perlakuan keseharian seorang tokoh atau ustaz itu bisa akan meredam syiar Islam. Artinya ustaz tidak musik itu ada. Ya udahlah, itu mendukung musik. Siapa yang datang debu ke masjid itu? Enggak ada yang masuk ke masjid. Nah, begitu. Jadi itu harus nampak dalam keseharian, dan itulah yang akan kita pelajari. Nah, pertanyaan yang akan muncul, yang sering muncul itu adalah, ya, Ustaz, maksud sunnah itu apa? Kan kita judulnya sunnah harian. Yang dimaksud dengan sunnah itu apa? Dan kan kita sering mendengar kata sunnahnya. Sunnah orang sunnah. Oke, sunnah itu secara asal maknanya sunnah itu adalah metode atau cara hidup, jalan yang ditempuh ya Rasulullah SAW. Beginilah cara hidup Rasulullah. Ya, jadi sunnah Rasulullah itu maksudnya cara hidup Rasulullah. Jadi perkataannya, perbuatannya, semua gerak-gerik Rasulullah seperti itulah dia. Nah, itu namanya sunnah secara asal. Jadi tidak hanya sunnah itu nanti yang wajib, yang selain wajib, bukan ya. Jadi sunnah itu bisa masuk dalam semua yang dilakukan Rasulullah. Jadi misalnya gini, sholat subuh itu sunnah. Maksudnya sunnah Rasulullah yang dilakukan Rasulullah, seperti itulah yang Rasulullah lakukan. Jadi bukan berarti maksudnya sunnah di situ hukumnya sunnah, bukan ya. Nah, kalau secara fikih sunnah itu artinya di bawah wajib. Secara fikih sunnah itu di bawah wajib. Artinya kalau wajib itu kan kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, cuman mengurangi ya ketakwaan, mengurangi derajat, kehormatan di sisi Allah. Bahkan jangankan di sisi Allah, di sisi manusia juga begitu. Kan beda orang yang sholatnya berjamaah 5 waktu ke masjid dengan orang yang cuma di masjid. Itu pasti beda. Apalagi kalau dia nggak sholat, itu lebih beda lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sunnah itu bisa mencakup seluruh perbuatan Nabi, perkataan Nabi, tingkah laku Nabi, itu juga dikatakan sunnah. Secara umum. Tetapi kalau dalam bab fikih tentang perbuatan kita yang kita lakukan dalam bentuk ibadah, yang sunnah dimaksud di situ adalah mustahab, di bawah dari wajib. Nah, kitab ini yang membahas tentang sunnah maksudnya mana? Yang dibahas ini adalah yang bukan wajib. Yang bukan wajib, dia berupa anjuran. Ya, berupa anjuran. Jadi yang dibahas dalam kitab ini adalah yang sunnah-sunnah yang mustahab, yang dianjurkan untuk dilaksanakan, tidak wajib dia, tetapi dianjurkan untuk dikerjakan agar lengkap, agar semakin sempurna kita mengikuti Rasulullah. Begitu dia. Jadi yang disebutkan di dalam kitab ini sunnah-sunnah yang selain wajib. Ya, sunnah-sunnah selain wajib, tetapi bukan berarti dengan semudahnya kita mengatakan kan sunnah aja nggak wajib, nggak apa-apa kalau dikerjain. Tidak begitu ya. Nggak begitu. Nggak begitu dia. Tetap kita akan melaksanakan itu, tapi kalau misalnya ada sesuatu nanti terjadi, ya kondisi tertentu kita meninggalkan, ya nggak apa-apa. Tapi secara asal selama kita sanggup, ya kita kerjakan. Bukan berarti dengan mudahnya kita akan meninggalkan itu. Tetap kita akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitulah yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah itu kalau Rasulullah memerintahkan mereka nggak bertanya, ini Rasulullah wajib atau sunnah, tidak begitu. Laksanakan. Selama itu perintah Rasulullah perintahkan para sahabat melaksanakan. Jadi sunnah-sunnah yang dimaksud dalam kitab ini nanti bukan yang wajib, Pak ya, yang berupa anjuran. Itu dia yang dimaksud dengan sunnah. Kemudian pun sunnah itu pun ya dalam bentuk apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau sunnah secara umum itu biasanya yang baik, ya yang baik-baik.
bisa masuk kepada semua apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi misalnya begini, Ustaz, kan sunnah poligami gitu ya. Pertanyaannya, kalau poligami sunnah, kalau nggak menikah, apa bisa kita katakan nggak sunnah? Atau kalau istrinya satu, nggak sunnah? Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau yang dimaksud sunnah di situ yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, begitu ya, itu juga masuk sunnah. Artinya kalau istri satu pun sunnah Rasulullah juga jadi begitu. Bukan berarti yang poligami baru begitu sunnah, enggak juga. Jangan diraskan poligami itu sunnah juga. Karena kan banyak orang yang kan beristri dua sunnah Rasulullah. Jadi mau dia kawin 3 pun jangan Rasul dibawa-bawa masuk lagi. Apalagi kalau ketahuan gurunya ya, sebagai alasan saja, sebagai ditaming aja. Kan dulu sunnah Rasulullah ini begitu ya. Ya, kalau sampai dia poligami melalaikan kewajibannya, itu bukan sunnah lagi namanya. Sudah menyelisih di sunnah namanya. Nafsu juga. Kalimat haqqin urida bihal batil kan. Perkataannya benar cuma maksudnya buruk gitu ya. Ada maksud tertentu di balik layar kan. Ya, ada udang di balik bawah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sunnah Rasulullah SAW secara umum itu tidak hanya dalam bentuk yang sunnah-sunnah saja nanti. Misalnya seperti pernikahan ini ya, menikah itu pun sunnah Rasulullah. Menikah satu pun sunnah Rasulullah, 2 pun sunnah Rasulullah, 3 pun sunnah Rasulullah. Ya, karena memang ada anjurannya. Bukan berarti nanti kalau orang yang hanya nikah satu atau tak menikah memang tak sanggup dia kalau tak sunnah Rasulullah untuk Nabi, tidak begitu. Karena dalam hidup itu ada situasi kondisi yang mengikat dia. Ya, ada situasi dan kondisi yang mengikat. Yang dia mengikat. Ya, bagi seseorang sunnah baginya memang tidak menikah. Gimana bisa? Oke? Sunnah baginya untuk tidak menikah. Siapa itu? Penuntut ilmu. Para ulama menjelaskan termasuk sunnah Rasulullah orang yang menuntut ilmu, yang dia masih dalam belajar, proses belajar, sunnah hukumnya untuk tidak menikah, supaya fokus belajar. Karena kalau sudah menikah dia nggak fokus belajar, nanti cari nafkah dia udah lalai pelajarannya. Banyak urusan istri, urusan anak, urusan mertua, urusan orang tua, beras lagi ini. Kapan dia baca kitab lagi? Setelah itu dia anggap orang nanti jadi ustaz dia, nanti lupa dia dari yang apa? Jadi proyek pula nanti. Jadi memang sunnah hukumnya penuntut ilmu. Nah, makanya kita perhatikan orang-orang yang kuliah itu, terutama kalau dia kuliah di ilmu syariah itu memang disunahkan untuk tidak menikah. Makanya S1 kalau dia Arab Saudi itu S1-nya itu kalau dia menikah itu istrinya itu tidak dapat uang tambahan, tidak dapat uang tambahan, tidak ada diberikan uang untuk rumah, ada. Ya, cuman dia ada yang diberikan biaya, diberikan beasiswa. Tapi kalau sudah S2 itu sampai keluarga pun dapat. Ada bantuan rumahnya, ada bantuan anaknya, ada bantuan istrinya. Nah, karena dia sudah melewati level awal itu dan untuk mengembangkan dia bisa. Nah, seperti itu. Jadi sudah hukumnya. Ya, mengakhirkan. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan misalnya umat ini butuh orang-orang yang berjuang mati dan hidup gitu ya. Dalam keadaan genting kita. Ya sudah nggak usah menikah juga. Seperti ada beberapa ulama itu yang tidak menikah. Bukan karena tidak mau menikah, karena kondisi yang menuntut dia. Sampai ketika ditanya menikah, bagaimana menikmati dunia ini sedangkan umat dalam keadaan kacau, umat tertindas, umat terzolimi, butuh berjuang. Bagaimana aku bisa menikmati? Nah, seperti itu sampai begitu, berjuang sampai mati. Tapi dengan usia yang memang masih ada harapan sebenarnya nanti kalau sudah selesai masalah, insya Allah bisa menikah.
karena dia hanya sebatas sunnah, menutup kepala itu sunnah. Lalu orang yang sholat misalnya tidak menutup kepala, kita katakan dia tidak sunnah itu, tidak juga gitu. Karena itu sunnah Rasulullah juga begitu maksudnya. Sunnah Rasulullah bahwa kita harus melaksanakan sholat ya dengan pakaian menutup aurat. Jadi sehingga ada levelnya, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Lalu di dua itu ada yang buruk, ada lebih buruk, ada yang terburuk. Begitu. Jadi orang yang sholat tidak menutup kepala sunnah juga itu. Menutup kepala sunnah juga. Cuman mana yang lebih baik? Itu dia pembahasannya. Pakai baju Ustaz. Maksudnya dalam pandangan juga begitu ya, sama aja. Maksudnya menutup ini kondisi. Ya itu dia. Kondisi. Ada pakai apa? Kalau saya memang dulu dilarang karena ada sarung pakaian kotor ya ininya pakai pelupa pisang. Tapi memang dia akan menutup aurat dari atas pusat ya. Lihatlah kondisinya. Kalau banyak baju di rumah selalu terang-terang. Jadi kita tidak diikat dengan kondisi dan keadaan. Bahkan dalam keadaan tertentu, kalau seandainya tidak ada yang dia pakai, nggak ada yang dia pakai, nggak ada, memang nggak ada pertanyaan sekali. Contohnya ada ulama kita ini tidak, bahkan dilucu dipakai. Pertanyaan, sholatnya gimana? Kenapa gak dibikin bahkan disiksa? Nggak ada, dilucuti semua pakaiannya. Lalu dia mau sholat, pasti tidak berbusana kan? Pertanyaannya, saya nggak sholatnya. Salah, kenapa kondisi yang menuntut dia seperti itu? Dia nggak bisa apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Cuman kalau misalnya itu bisa dia lakukan sesuatu, maka caranya adalah sholat dalam keadaan gelap. Maksudnya kalau kita ditutup di ruangan ini misalnya, ya tidak diberi pakaian gitu kita mau sholat karena kita dikurung, mungkin ada musuh yang mengurung kita disiksa lagi, semangat lagi dia kasih pakaian, tapi kita mau tetap sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Kalau masih ada yang bisa kita lakukan, tutup ruangannya seperti itu dan kita sholat. Kenapa? Karena apalagi kalau gelap ya. Kenapa? Karena memang malam itu dalam Al-Quran disebutkan waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kalian untuk menutupi kalian. Jadi kata ulama, gelap itu termasuk pakaian kita yang menutup aurat kita. Betul kan? Betul kan? Kalau terang kan nampak. Kalau gelap kan nggak nampak. Maka kata Allah, malam itu juga termasuk pakaian yang menutup aurat kita. Karena pakaian itu di antara fungsi dari pakaian adalah menutup aurat. Dengan gelap, kondisi gelap, contohnya seperti malam itu kan menutup aurat kita. Nah, makanya dia pas dia cocok dia kalau berhubungan sama istri. Nah, itu dia kalau bahasanya di malam hari. Nah, gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi yang kita bahas nanti dalam sunnah-sunnah ini, ia adalah sunnah-sunnah yang berupa anjuran Rasulullah, bukan yang wajib, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Kenapa ini saya bahas dan kita pilihkan kitab ini untuk kita di masjid atau musola kita di musola kita? Karena saya menganggap kita yang hadir di sini, yang wajib kita sudah berusaha ingin menyelesaikan. Kita anggap yang wajib itu sudah selesai lah, ya kan Pak? Jadi kita menginginkan yang lebih tambahan, ya kan? Yang wajib insya Allah sudah kita kerjakan, sudah kita tinggalkan. Yang kita harapkan itu apa? Yang sunnahnya. Siapnya. Jadi untuk menambah amal kita tidak hanya dengan yang sunnah kita, yang wajib kita kerjakan, tapi yang sunnah. Inilah yang akan kita bahas dan kita sampai jam berapa? 7 menit lagi kita akan berikan apa faedah atau buah dari mengikuti sunnah Rasulullah yang tidak hanya yang wajib gitu ya. Bukan hanya yang wajib gitu maksudnya. Yang sunnah kita ikuti, apa buahnya? Apa faedahnya? Nah, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW,
tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah kita kerjakan, maka memiliki faedah yang luar biasa. Yang pertama itu kata beliau di sini, al-wusulu ila darajatil mahabbah, akan sampai kepada cinta Allah. Dia akan menjadi orang yang mencintai Allah. Oh, gitu ya. Kemudian apa? Kemudian dia akan mendapatkan pengawasan Allah. Allah akan menjaganya, mengawasinya, sehingga segala perbuatan yang dia lakukan, perkataan itu dijaga Allah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang keluar dari jalur agama. Jadi betul-betul terjaga dirinya. Matanya terjaga, telinganya terjaga, tangannya terjaga, perutnya terjaga, seluruh tubuhnya dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Kemudian apa? Doanya mudah dikabulkan Allah. Doanya mudah dikabulkan Allah. Jadi orang yang tidak hanya melaksanakan yang wajib, tapi dia tambah dengan yang sunnah, itu doanya lebih mustajab. Doanya lebih seperti itu. Dan ini ada dalilnya. Ya, dalilnya luar biasa, dalilnya hadis sahih ya. Tapi sebelum kita sebutkan dalilnya, kita mau kasih tahu lagi murajaah dulu ya, pelajaran dalam. Kan kalau bertakwa kepada Allah itu kan artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan ya. Itu sudah kita bahas, tapi kita murajaah tadi. Jadi bertakwa kepada Allah itu artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Oke. Tapi ingat, bertakwa itu ada 3 tingkatannya. Bertakwa, lebih bertakwa, dan paling bertakwa. Bertakwa, lebih bertakwa, paling bertakwa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa itu bertingkat, dan tingkatannya ada 3. Bertakwa, lebih bertakwa, paling bertakwa. Oke. Nah, bagaimana bentuknya Ustaz? Bentuknya itu sesuai dengan perintah dan larangan tadi. Karena bertakwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka kita harus perhatikan tingkatan perintah dan tingkatan larangan agar kita lebih bertakwa dan paling bertakwa. Perintah Allah ada 2, larangannya ada 2. Yang tidak diperintahkan, dilarang ada 1. Jadi 5 semuanya. Jadi perintah Allah ada 2, larangannya ada 2. Yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu 1. Nah, perintah Allah itu yang pertama itu yang wajib. Kemudian turun setelahnya apa? Sunnah. Kemudian yang dilarang ada haram, ada makruh. Oke. Kemudian yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu namanya mubah, jaiz, boleh, terserah kita. Kalau perintah itu harus dikerjakan atau dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau larangan itu harus ditinggalkan atau dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, kalau dia mubah, terserah kita. Mau dikerjakan, mau ditinggalkan, terserah. Itulah Allah Maha Kasih dan Penyayang sama kita. Tetap diberikan kita kebebasan untuk memilih ya. Gitu ya. Nah, kalau yang wajib tadi diharuskan untuk mengerjakan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dianjurkan untuk dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah. Hanya saja mengurangi derajat iman, mengurangi nilai ibadah, mengurangi pahala, mengurangi derajat kemuliaan di sisi Allah. Gitu. Nah, kalau yang wajib, yang haram dia harus ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Di bawahnya ada makruh. Kalau makruh dianjurkan untuk ditinggalkan berpahala. Kalau dikerjakan tidak apa-apa. Hanya saja ya, kalau dikerjakan yang makruh mengurangi derajat takwa, mengurangi kemuliaan, mengurangi ibadah. Itu dia. Nah, kalau yang mubah ini boleh, terserah kita. Ya, tidak mengapa dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak mengapa. Dan yang mubah ini bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah jadi haram, bisa berubah menjadi
haram, jelas. Makan yang haram ya haram. Bisa B2 itu nggak boleh dimakan. Kalau dia makan haram, jadi makannya haram, nggak boleh. Atau yang bukan hak milik dia, ya, mungkin dengan hasil curian. Ya, ini misalnya, ini kan halal dimakan, zatnya halal. Tapi kalau diperhatikan dari cara memperolehnya juga harus halal. Nah, kalau ini halal, tapi diberi ya, bukan kita curi, kan? Nah, gitu. Nah, jadi dia bisa haram, bisa juga menjadi makruh. Makruh contohnya apa? Sudah kenyang, empat lagi, makruh lah makannya itu. Sudah kenyang ya kan, tambah lagi, bergerak pun bernafas sudah tak payah di sini. Nah, kalau gitu makannya makruh. Mumpung ada kesempatan. Mumpung ada gitu. Habis itu nggak sanggup lagi ya bernafas. Oke. Berdiri pun nggak sanggup. Iya. Kekenyangan pula ya. Disuruh aja itu nggak sanggup lagi aja, kekenyangan ya kan. Bisa dan gitu. Nah, atau yang dimakan itu memang makruh. Yang dimakan itu memang makruh. Seperti apa? Yang berbau luar biasa baunya? Zekol. Seperti zekol dan peti kalau kita di Indonesia. Kalau orang Arab kita makan satu lagi. Iya. Dia paling tak senang dengan durian karena harusnya nyenyak gitu ya. Nah, tapi itu ya makruhnya tidak berdosa dimakan. Ya, hanya saja dia akan mengurangi saja. Ya, karena dia harus tambah ekstra penjagaan diri kan. Ketika dikonsumsi berarti harus cepat-cepat gosok gigi lah. Kemudian kalau pipisnya tuh nanti ya banyak disiram. Ya, enggak sedikit nyiramnya deh. Nanti bisa bahkan nanti bisa jadi berubah kalau di dinding dia tembak kan bisa berubah jadi apa ya warnanya. Nggak dicari kalau makan itu kan dicari protein. Semua orang dicari Apalagi durian ya. Jadi kalau nggak bagi-bagi. Jadi seperti itu. Nah, yang sunnah yang kita inginkan di sini ya adalah anjuran Rasulullah tadi itu. Yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa hanya saja mengurangi dia. Nah, kalau itu kita kerjakan, apa faedahnya? Apa buahnya sebagai penutup? Karena makanan sudah tersedia juga di hadapan kita. Apa faedahnya kalau kita tambah Ustaz setelah yang wajib kita kerjakan yang sunnah? Apa hasilnya? Ada 3 tadi ya, di antara banyak itu ya. Banyak faedahnya, mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, Allah akan mencintainya. Kemudian dia akan dijaga oleh Allah, ya, betul-betul dijaga Allah. Kemudian kalau berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi ya, Allah mengatakan, "Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidak ada yang paling Allah cintai kalau hambanya ingin mendekatkan diri kepada Allah yang selain yang wajib. Jadi Allah lebih suka itu kalau kita beribadah dan melakukannya wajib. Yang wajib dulu selesai. Ya, jangan salah kaprah. Salah kaprah itu maksudnya lebih mendahulukan sunnah, tapi yang wajib jadi terlena gitu ya. Terbengkalai. Contoh misalnya kalau Ramadan itu dia sholat tarawih, dia sholat isya enggak? Dia enggak ada urusan Quran, sampai jam 1, jam 2 begitu dia sama teman. Tapi sholat subuh sakit. Iya, sakit lewat ya. Ini enggak boleh. Jadi yang wajib dulu dia didahulukan, baru ditambah dengan yang sunnah. Nah, kalau kita dahulukan yang wajib, kita prioritaskan yang wajib, Allah suka itu. Allah suka, sangat suka, mencintai. Nah, kalau kita tambah dengan yang sunnah, Allah akan mencintai hamba tersebut. Dan kalau dia berbuat, Allah akan jaga perbuatannya. Kalau dia berkata, Allah akan jaga perkataannya. Kalau dia menyentuh, Allah akan jaga sentuhannya. Kalau dia melihat, Allah jaga penglihatannya. Kalau dia mendengar, Allah jaga pendengarannya. Kalau dia makan, Allah jaga makanannya. Jadi betul-betul terjaga sehingga dirinya menjadi baik. Kalau berdoa,
misalnya hajat akan dipenuhi Allah, ya minta dari orang sama orang-orang yang kita. Bahkan kadang-kadang saya perhatikan itu kalau di kampung-kampung ya, nenek-nenek kita yang memang sampai listrik pun gak ada, listrik pun gak ada. Dekat dalam kesehariannya itu melaksanakan perintah Allah yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Bahkan kalau dia baca Al-Quran, sebulannya bisa khatam. Bahkan belum kali khatam, kalah orang dia. Yang malam juga tahajud gitu. Nah orang-orang seperti itu luar biasa itu kita minta petuahnya, minta nasihatnya, minta anjurannya, atau kalau bisa kita minta didoakan. Karena orang seperti itu kalau berdoa mudah ya. Makanya ada petuah-petuah orang tua itu kalau dia lihat cucunya, anaknya sesuatu hal yang dianggap apa jangan lakukan, itu biasanya ada sesuatu firasat dia itu jangan gitu, dan dia bisa mualaf gitu, biasanya gitu. Tapi orang-orang tua yang memang terjaga dirinya, terjaga. Jadi dia memiliki firasat. Bahkan nanti kalau kita sudah betul-betul mengikuti yang wajib, yang tambah yang sunnah, kita jaga diri kita, itu bisa firasat kita itu baik ya. Dan saya sering menemukan itu. Saya sering menemukan itu. Dan kita bertemu dengan para ulama. Uniknya Pak, unik ini. Ada pernah terjadi mahasiswa kita ya, mahasiswa di kelas memang dia cara masuk lagi, kan masih baru, semester 1. Kemudian waktu itu syekh itu masuk aja, dia diperhatikan ya. Lalu dia bilang sama saya, dia bilang begini sama saya, coba kamu perhatikan itu mahasiswa. Saya ada firasat sama dia itu bermasalah besar. Coba kamu cek. Padahal cuma pertemuan hanya sebentar, tapi dia memiliki firasat. Oleh karena itu Pak, kalau kita perhatikan orang-orang soleh itu, dia bisa menilai kita hanya dengan cara kita berbicara, dari sisi wajah kita, penampilan kita, gerak-gerik kita, dia bisa baca itu. Sampai seperti itu. Nah, maka kita periksa waktu itu apa yang terjadi. Ternyata di dalam laptop itu video-video parno semua, parno atau parno, hanya ganti pola, video-video parno, hanya ganti pola, video-video parno di dalamnya, banyak sekali ratusan. Itu yang membuat dia sholat terlambat, gitu ya, belajar malas, gitu ya. Karena itu sering ditonton. Dan waktu itu laptop itu jarang dimiliki orang. Jadi kita periksa, saya cek itu ke banyak sekali. Lalu kita panggil dulu, minta maaf. Terus ya harus dibaca, jadi panggil orang baru. Terus kita harus dikatakan dan bahaya. Jadi dia bisa bukan berarti buku ya, bukan. Apalagi kalau ikatan itu kuat, ikatan antara seorang ayah dengan anak, itu pasti ikatan luar biasa itu. Ya kan Pak? Masa kita nggak bisa membaca bagaimana pola hidup anak kita, pola dirinya, masa nggak bisa kita baca? Pasti bisa kita baca. Apalagi itu orang baik. Ketika dia bermasalah, pasti bisa kita membaca. Disitulah makanya kita memberikan nasihat dari kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Bagaimana contohnya Imam Syafi'i itu, begitu beliau datang usia 10 tahun
kelebihan Imam Syafi'i, dia analisisnya tajam dia. Jadi ada dalil, kalau dianalisis luar biasa dia pemahamannya. Hanya saja nanti ada beberapa pendapat beliau yang menyelisihi, ya ada beberapa pendapat yang menyelisihi karena memang ada hadisnya, gitu. Ada hadisnya yang lebih sahih. Seperti itu tetap terjadi. Yang namanya manusia tidak semua lengkap. Pasti ada juga beberapa kekeliruan. Itu menunjukkan dia manusia supaya jangan kita sembah, kita putuskan. Pasti ada salah manusia itu. Jangankan manusia biasa, Nabi aja memiliki beberapa kekurangan, gitu ya. Kurangan, ya seperti misalnya tidur, ngantuk, itu kan kekurangan. Tapi itu manusiawi. Kalau dia nggak ngantuk-ngantuk itu hal itu. Ya kan, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Tak butuh dengan tidur. Allah Tuhan itu. Makan minum itu sudah fitrah manusia. Kalau dia nggak makan minum, jangan dia makan minum nggak butuh dia dengan makanan. Padahal kalau kita tanya yang paling menyibukkan kita dalam keseharian apa? Pasti makan minum, ya. Ya kan? Pasti kita bekerja untuk makan minum, untuk kebutuhan jasmani kita. Hanya saja yang kita harus tambahkan itu adalah kebutuhan rohani. Duduk kita di sini ini termasuk kebutuhan rohani. Tapi bukan hanya rohani kita duduk di sini, tapi jasmani pun ada dalam kebaikan. Ya kan? Ada jasmani, ada rohani. Oke, kita cukupkan. Itu masih mukadimah, belum masuk kepada pembahasan apa saja sunnah Rasulullah. Dan dalam kitab ini Pak, sunnah Rasulullah dalam keseharian itu dibagi menjadi 7 kelompok ya. Karena kan keseharian. Pertama di sini ma qabla fajar, sebelum sholat fajar. Itu apa saja sunnahnya. Karena Rasulullah bangun tidurnya ya sebelum fajar. Bukan selesai orang berjamaah di masjid baru bangun tidur, kan? Jadi makanya sebelum fajar. Apa saja sunnahnya bangun tidur sebelum fajar? Setelah itu waktu fajar, waktu subuh, apa sunnah-sunnahnya? Kemudian waktu duha. Ya, waktu duha dari terbit fajar, dari terbit matahari sampai nanti mendekati zuhur, apa saja sunnahnya yang kita bisa lakukan. Kemudian waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan waktu isya. Jadi beliau kelompokkan 7 kelompok ini agar mudah kita mempelajarinya. Tapi tidak hari ini kita bahas, insyaallah akan kita bahas pada Ahad ke depan. Dan pembahasan kita pertama ini tentunya tentang sunnah-sunnah setelah bangun tidur, sebelum waktu fajar masuk. Apa saja yang bisa kita lakukan atau apa saja yang bisa kita katakan. Karena sunnah Rasulullah itu bukan hanya perbuatan, tapi perkataannya. Jadi bukan hanya sunnah, tapi perkataan. Ya, bukan hanya perbuatan, perkataan. Nanti kalau bangun tidur apa yang harus kita baca? Apakah hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilayhi nusyur atau ada yang lain Ustaz? Insyaallah juga akan kita bahas tentunya di bulan depan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dan kita buka tanya jawab sambil mencicipi hidangan kita. Kalau ada pertanyaan dan pertanyaannya bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, jadikan